Hai semuanya, gimana kabar kalian? Aku harap semuanya keadaan sehat ya. Tetap mematuhi protokol kesehatan karena sekarang masih masa pandemi COVID-19. Nah, sebelum masuk ke pembahasan berikutnya, aku mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Risayan Tambunan, mahasiswa Universitas Simalungun dari Fakultas Ekonomi. Nah, berikut video yang akan kita analisa. Tetap menonton ya. Hantaman virus corona tak hanya memukul sektor pariwisata dan turunannya. Dunia usaha pun tertekan. Pengusaha tidak bisa mendapatkan bahan baku untuk melanjutkan produksi. Keterbatasan bahan baku rata-rata terjadi sampai Maret 2020. Pabrik tekstil, farmasi, makanan, minuman, dan otomotif sangat bergantung pada Tiongkok untuk suplai bahan baku. Pengusaha harus mencari sumber baru untuk mengimpor bahan baku yang dibutuhkan. Namun, opsi membeli bahan baku dari negara lain butuh negosiasi kontrak dan harganya lebih mahal dari Tiongkok. Bila kondisi kian parah, maka akan berdampak pada produksi dan ekspor di bulan April yang diprediksi bakal turun. Nah, Indonesia itu masih memiliki ketergantungan yang besar terhadap impor bahan baku dari Tiongkok. Saat ini, impor dari negeri tirai bambu tersebut mencapai lebih dari 1/4 total impor Indonesia. Hal ini dinilai berbahaya bagi perekonomian Indonesia. Peningkatan impor bahan baku tersebut didominasi oleh barang-barang yang berasal dari Tiongkok meningkat 25% lebih. Pemerintah diusulkan untuk mendiversifikasi negara asal impor, meskipun hal tersebut sulit dilakukan di tengah kondisi perlambatan perekonomian global. Satu-satunya cara adalah kita harus mencari pasar atau sumber perdagangan baru dari negara lain, supaya kalau ada masalah, ada negara lain yang bisa mensuplai menggantikan Tiongkok. Indonesia masih harus mencari bahan baku dari negara lain atau impor pengganti dari selain Tiongkok. Hal ini perlu dilakukan karena Indonesia belum memiliki kemampuan produksi bahan baku tersebut. Para pemain baru berkesempatan untuk melakukan investasi pada produk-produk impor yang akan menjadi substitusi. Tentu, ini merupakan potensi bagi Indonesia, khususnya bagi industri, untuk menciptakan atau membangun industri-industri yang akan mengisi impor bahan baku. Pemerintah siap mengurangi atau meniadakan bea masuk khususnya bahan baku industri dan pengurangan bunga letter of credit yang bakal dituangkan dalam paket stimulus kedua. Kalangan pengusaha menyambut baik rencana pemerintah yang memberikan stimulus kedua untuk menghadapi dampak penyebaran virus corona. Indonesia masih belum bisa keluar dari jeratan importasi bahan pangan karena permintaan domestik yang melampaui jumlah produksi pangan di tanah air. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM susah payah menghadapi bisnisnya yang terhambat. Namun sebagian dari mereka tetap bertahan dengan memanfaatkan sedikit peluang yang ada dengan melakukan inovasi yang lebih bagus. Meski kini sektor ekonomi dan dunia usaha sedang terpuruk, namun sektor UMKM dinilai menjadi salah satu penyangga ekonomi di tengah pandemi COVID-19. UMKM dinilai bisa lebih cepat pulih dikarenakan cepat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mendorong nilai konsumsi di masyarakat yang akhirnya berdampak positif terhadap produk perekonomian Indonesia. Pemerintah pun diminta segera bertindak mempersingkat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional bagi UMKM. Sekian hasil analisa saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau menyaksikan video pembahasan ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa!